Kasus temuan mayat pria dicor dan termutilasi hingga kecelakaan bus yang mengangkut puluhan wisatawan di objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah jadi kasus yang mengemuka dalam sepekan. Simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. Terjunnya sebuah bus dengan sekira 37 orang di dalamnya ke dalam jurang di objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah pada 7 Mei lalu jadi peristiwa yang menjadi sorotan publik. Sedikitnya 37 orang jadi korban dan menyebabkan 2 di antaranya meninggal dunia. Menurut pengakuan sopir, rem tangan bus yang sedang menyala itu aktif serta ban juga diganjal. Tapi saat penumpang masuk ke dalam bus, sopir dan kernet sedang berada di luar bus. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah merilis hasil investigasi kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan wisatawan dari Tangerang, Banten tersebut. Rumor rem tangan lepas dimainkan anak-anak di tepis KNKT, sebab berdasarkan investigasi, rem tangan bus dalam kondisi aktif. Penyebab bus meluncur karena adanya gaya yang lebih besar dari kemampuan rem tangan. Atas temuan KNKT tersebut, Polres Tegal menetapkan sopir dan kernet bus sebagai tersangka karena dinilai lalai sehingga menyebabkan kecelakaan terjadi. Warga di Jalan Mula Warman, Semarang geger dengan temuan sesosok mayat pria dalam kondisi dicor semen dan termutilasi di tempat usaha depot air isi ulang. Polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah karyawan korban usai buron. Motif pembunuhan dilatar belakangi dendam karena tersangka mengaku kerap mendapat kekerasan fisik dari korban setiap melakukan kesalahan. Selain menghabisi majikannya, tersangka juga merampas harta korban untuk foya-foya. Atas tindakan kejinya, tersangka terancam penjara 20 tahun. Kasus pembunuhan tragis oleh orang dekat juga menimpa seorang wanita di Desa Kertasari. Korban dibunuh oleh suaminya yang mengaku sakit hati karena kerap menerima makian sang istri. Untuk menutupi jejak kejahatannya, ia membuat skenario dengan alasan sang istri tewas akibat tersedak bakso. Padahal tersangka membunuh wanita 27 tahun itu dengan bantal. Pelaku dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancamannya 15 tahun penjara. Seorang remaja putri ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh hampir tinggal tulang belulang di bekas gudang peluru di Surabaya. Sebelum tewas, remaja 14 tahun itu sempat pamit ke keluarga untuk kerja kelompok, namun tak kunjung pulang selama 3 minggu. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengamankan 2 orang tersangka yang tak lain teman dekat korban. Keduanya tega membunuh gadis di bawah umur tersebut lantaran salah satu tersangka ada masalah percintaan dengan korban dan ingin memiliki ponsel milik korban. Kasus ajakan liburan menginap bersama oleh atasan sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja juga mengundang perhatian publik dalam sepekan. Seorang wanita berusia 24 tahun di sebuah perusahaan di Cikarang, Bekasi melaporkan atasannya dengan membawa barang bukti tangkapan layar percakapan singkat yang dikirim atasannya. Dugaan pelecehan seksual yang beredar luas di jagat maya tersebut mengundang reaksi Kementerian Hukum dan HAM hingga Dinas Tenaga Kerja Bekasi. Sementara kasusnya kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Jika terbukti bersalah, pelaku bisa dijerat dengan pasal berlapis mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga Undang-Undang ITE.